Bayangkan seorang anak berusia 16 tahun yang sudah menjadi dokter, ia mengobati pasien kerajaan, membaca filsafat Yunani kuno, dan menulis buku yang kelak digunakan di seluruh Eropa selama berabad-abad. Namanya bukan dari barat, bukan dari negeri Romawi, tapi dari timur. Ibnu Sina, dalam riuhnya zaman keemasan Islam, ketika perpustakaan tumbuh lebih megah dari istana dan ilmu pengetahuan dihargai melebihi emas, lahirlah seorang anak laki-laki di Afshana, dekat Bukhara, pada tahun 1980 Masehi. Ia bernama Abu Ali Al-Husain Ibn Abid Allah Ibnu Sina, kelak dikenal dunia sebagai Ibnu Sina, atau Avicenna dalam tradisi Barat Latin. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan kecerdasan yang mencengangkan. Usia 10 tahun ia telah hafal Al-Quran, dan di usia remaja ia menguasai ilmu logika, matematika, dan filsafat Aristoteles. Dunia tidak pernah benar-benar siap menerima kehadiran seorang jenius seperti Ibnu Sina, karena pikirannya melampaui zaman, dan karyanya melampaui batas wilayah kekuasaan. Ibnu Sina tumbuh dalam dunia yang tengah bertransformasi politik yang tidak stabil, pergolakan antar dinasti, dan budaya yang sedang berebut arah antara tradisi dan rasionalitas. Namun, ketidakstabilan itu tidak menghentikannya. Justru, dalam pelariannya dari satu kota ke kota lain, dari Bukhara ke Gurgans, dari Rai ke Hamadan, ia menulis ratusan buku, mengajar murid-murid bangsawan, dan tetap menjadi tabib kepercayaan istana. Ibnu Sina seringkali menulis di malam hari, di antara perjalanan, atau bahkan dalam persembunyian. Ia mengalami penjara, pelarian, dan penyakit, tetapi tidak pernah kehilangan semangat untuk mencari dan menyebarkan ilmu. Karya terbesarnya adalah Al-Qanun fi Al-Tib, The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 5 jilid. Di dalamnya, Ibnu Sina merangkum seluruh pengetahuan medis dari Yunani, Persia, India, dan Arab, lalu mengembangkannya dengan hasil eksperimen dan pengamatan pribadinya. Ia menjelaskan anatomi tubuh manusia, jenis-jenis penyakit, metode diagnosa, hingga pengobatan berbasis obat alami, yang diklasifikasikan secara ilmiah. Yang luar biasa, buku ini menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa, seperti Montpellier dan Bologna, selama lebih dari 600 tahun, menjadikannya salah satu ilmuwan Islam paling berpengaruh sepanjang masa. Namun, Ibnu Sina bukan hanya seorang dokter. Ia adalah seorang filsuf yang berani menyatukan rasionalitas Yunani dengan spiritualitas Islam. Ia mengembangkan gagasan tentang jiwa manusia, eksistensi Tuhan, dan hubungan antara akal dan wahyu. Ia menulis kitab Al-Shifa, The Book of Healing, bukan untuk menyembuhkan tubuh, tapi untuk menyembuhkan pikiran. Dalam kitab ini, ia menyusun filsafat, logika, fisika, dan metafisika dalam satu bangunan pemikiran yang kokoh dan runtut. Banyak pemikir barat seperti Thomas Aquinas dan Albertus Magnus terinspirasi oleh filsafat Ibnu Sina dan menjadikannya batu loncatan dalam perkembangan skolastik Eropa, meski ia hidup dalam kekacauan politik dan berpindah-pindah kota. Pengaruh Ibnu Sina melampaui batas wilayah geografis. Dari Samarkand hingga Cordoba, dari Kairo hingga Roma, pemikirannya menjadi jembatan antara dunia timur dan barat. Ia menginspirasi ilmuwan, dokter, dan filsuf selama berabad-abad. Dan yang paling penting, ia menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan milik satu bangsa atau satu agama, melainkan warisan bersama umat manusia. Ibnu Sina wafat pada tahun 1037 di kota Hamadan, Iran, pada usia 57 tahun. Namun, warisannya abadi. Hingga kini, nama Ibnu Sina masih dipelajari, diperingati, dan dihormati. Ia bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga simbol bahwa sains dan iman bisa berjalan beriringan, bahwa krisis dan perang tidak selalu membunuh peradaban, kadang justru melahirkan cahaya terang di tengah kegelapan. Dalam jejak Ibnu Sina, kita menemukan pesan mendalam, bahwa ilmu adalah cahaya, dan tugas manusia adalah mencari dan membaginya kepada dunia. Jangan lupa, ikuti History Vibes. Dan sejarah apa lagi yang kita bicarakan?